Jadi mohon izin Amang Inang untuk menyampaikan, mempresentasikan khotbah ini. Saya mengharapkan nanti ada kritikan yang bagus, karena ini adalah sebuah gaya yang baru bagi saya, menyiapkan khotbah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tadi. Baik, tema yang saya pilih untuk khotbah ini dari Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 dengan tema hidup yang bermakna. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian isinya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mengucapkan tema khotbah ini, hidup yang bermakna. Ya, lebih kuat, hidup yang bermakna. Terima kasih. Sekarang saya mau bertanya, umur berapakah Bapak Ibu sudah menemukan makna kehidupanmu? Atau sudahkah menentukan apa dari makna kehidupan kita ini? Atau apakah kita menyadari bahwa Allah sembarangan menciptakan saudara tanpa makna? Apakah kita hidup dengan sembarangan saja tanpa mengilhami, tanpa memahami bahwa kita hidup tidak sembarangan. Tapi kita hidup ini ada makna yang harus kita lakukan. Ada pesan dari Allah bahwa hidupmu tidak sembarangan. Ada pesan dari Allah bahwa hidupmu ini bukan asal-asalan, tapi penuh dengan makna. Pernah saya dengar khotbah dari pendeta, beliau menceritakan ada seorang ibu yang baru saja belanja dari mall. Dia belanja pakaian yang baru untuk dipakai di hari Minggu, kebetulan itu pesta. Dia belanja perhiasan kalung, dia belanja sepatu, dan dia belanja untuk keperluan pesta. Kemudian pada hari Minggunya, dia buru-buru datang ke gereja dan sudah terlambat. Ketika terlambat, dia melihat, oh sudah masuk, tentu para ibu-ibu biasanya. Kalau membeli sesuatu yang baru, harus dilihat oleh semua orang. Dia berjalan dengan penuh percaya diri. Orang-orang jemaat melihatnya, senyum. Ada yang tertawa kecil. Ternyata semua melihat senyum. Ibu itu berpikir, oh mereka kagum akan bajuku. Dia duduk di depan, karena dia kumpulan parende. Biasanya tradisi dari ibu-ibu, setelah duduk, ambil makeup, cermin, lihat dulu wajah siapa tahu tadi karena senyum, ada sesuatu yang rusak. Dilihat, dia terkejut. Ternyata dia lupa sisiran. Sehingga dia menganggap, ternyata tadi bukan senyuman pujian, bukan senyuman kekaguman, itu adalah senyuman penghinaan. Amang Inang, saudara yang ada di sini, perlu kita sadari bahwa apa yang kita persiapkan di dunia ini, apa yang kita miliki di dunia ini, ternyata tidak satu pun yang akan memiliki kesempurnaan. Bahkan si ibu tadi itu kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemuliaan diri, baju yang dipakainya, perhiasan dipakainya, tidak ada lagi gunanya untuk kemuliaannya. Dia hanya memandang, aku jelek, aku tidak punya pandangan lagi di sini, aku tidak dipandang orang lagi di sini. Mereka tertawa karena kejelekanku, karena keburukanku. Saudara-saudara sekalian, itu yang perlu kita sadari, ternyata dapat dikatakan tidak ada yang sempurna bagi manusia. Seberapapun yang kita miliki. Tidak ada manusia yang merasa hidupnya selalu di atas. Suatu saat
seperti ibu tadi, dia akan menyadari dia punya kekurangan. Demikianlah Salomo. Salomo yang kita kenal sebagai penulis kitab ini, Salomo punya harta yang tidak dimiliki oleh raja-raja dunia ini. Dia punya kuasa, hidupnya sempurna. Dia punya wanita, istrinya 700, selirnya 300, 200 kalau tidak salah. Itulah kesempurnaan dan itu yang diidam-idamkan. Mungkin Bapak Ibu juga pingin seperti itu. Pingin istri banyak, tapi Anda terlalu lama lahir. Seharusnya Anda lahir di zaman Salomo. Ternyata bahwa itu bukanlah puncak dari kenikmatan dunia ini. Itu bukanlah puncak kenikmatan dunianya. Dia mengatakan segala sesuatu sia-sia. Saya akan bacakan di ayat 10, dikatakan demikian. Pengkhotbah atau Salomo berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Dia mengatakan secara jujur, semua yang kucapai adalah kesia-siaan, tidak ada maknanya. Banyak istri pun sia-sia, banyak harta pun sia-sia, sawit yang kita miliki pun sia-sia, rumah megah yang kita miliki pun sia-sia, gelar-gelar akademis yang kita miliki pun sia-sia. Namun saya yakin saudara yang datang ke tempat ini, kebangkitan kebangunan iman ini, pulang tidak dengan sia-sia, tapi penuh dengan makna yang benar dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Salomo mengatakan segala sesuatu sia-sia. Pencapaian hidup sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena semua yang dimilikinya, harta yang dimilikinya, itu dilapisi dengan nafsu kemanusiaannya saja. Hanya untuk kepuasannya saja, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu di ayat 13 dikatakan, firman hari ini dikatakan, akhir dari kata segala yang didengar ialah, inilah firman yang terakhir dari kitab Pengkhotbah, akhir dari segala yang didengar memiliki arti dari segala pengalaman hidup yang kumiliki, pengalaman hidup yang kujalani selama ini, bahwa takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Dan inilah kewajiban. Bila hidupmu ingin penuh dengan makna, bila hidupmu ingin berarti bagi orang lain, maka berpeganglah pada perintah Tuhan. Dan itulah yang menjadi capaian akhir bagi kita. Di kitab Pengkhotbah, saya akan buka Pengkhotbah 3 ayat 19, saya harap kita bisa membuka handphone kita masing-masing. Pengkhotbah 3 ayat 19, boleh kita Bapak Ibu baca bersama-sama? Saya mintakan kita membaca bersama-sama. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu, ini adalah penghinaan bagi ras atau umat manusia. Ketika Salomo mengatakan, Salomo yang bijaksana, Salomo yang kaya mengatakan, nasib kita sama dengan binatang. Setuju saudara? Ada yang setuju nasibmu sama dengan binatang? Siapa di sini yang punya anjing? Punya peliharaan pinahan? Kucing ada? Anjing yang kita elus-elus, kucing yang kita elus-elus, dan bila itu dia nakal, kita tunjang, ternyata saudara memiliki nasib yang sama dengan dia. Menurut siapa? Salomo. Apa yang membedakan kita dengan itu? Anjing tidak punya makna hidup, namun kita memiliki makna hidup yang dari Tuhan. Oleh karena itu melalui kebaktian ini,
Jangan jadikan hidupmu yang sia-sia. Mari kita memiliki gaya hidup yang baru, hidup yang penuh dengan makna. Dan jadikan Tuhan sebagai pemegang kehidupanmu. Dan jadikan Tuhan sebagai gaya hidupmu. Sehingga kita mampu menjadi makna bagi orang lain. Amin.